seorang ibu yang mengasihi itu tidak semerta-merta dia selalu bahagia. Iya. Nah, dari Dep inilah kita kayak pingin membantu teman-teman yang mungkin ada masalah hati yang gak tenang, atau emosi yang tidak terluapkan, atau mungkin luka batin, luka kepengasuhan, atau Iya. diabaikan. Banyak banget nih Kak ya masalah-masalah ibu zaman sekarang yang mereka tuh gak berani ngungkapin. Betul. Sebenarnya nggak perlu kita terlalu hiraukan banget kan, tapi ya itu gitu. Kunci rumah tangga tuh ada di istri. Oke. Ya, jadi kalau mau kebahagiaan itu masuk, yang buka tuh harus istri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kali ini saya ditemani oleh Kak Pratika Sari. Nah, biasanya kita panggil Kak Tika nih. Beliau merupakan konselor ASI dan juga terapis healing ya Kak ya? Iya. Nah, jadi teman-teman pasti penasaran banget nih apa sih itu depth terapis gitu. Saya tentunya juga penasaran banget, tapi kita akan kuliknya satu-satu. Jadi mungkin ketika mungkin boleh ceritain nih apa yang strong way kakak nih tiba ke konselorasi, kemudian korelasinya ke depth terapis juga gitu. Boleh ceritain nggak? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi konsep besarnya nih Kak, konsep besarnya sebelumnya saya agak promosi sedikit ya nih Kak ya. Kita tuh punya komunitas yang mungkin sekarang lagi berjalan di Instagram sih, baru hanya gimana caranya kita promosi akun ini gitu. Itu namanya Rahasia Mama Bahagia, jadi wajib di-follow. Oke, follow ya. Follow. Jadi konsepnya kenapa kita buat Rahasia Mama Bahagia, kenapa nggak bapak yang bahagia, kenapa anak bahagia gitu kan. Jadi kita sebagai perempuan yang mungkin saya sendiri seorang pelaku gitu kan, pingin ngembalikan fitrah perempuan nih Kak. Oke. Nah, fitrah perempuan sebagai seorang wanita, mau dia seorang anak dan dia seorang istri, seorang ibu, seorang adik perempuan atau kakak perempuan. Nah, kenapa dari ASI ke DEP gitu kan? Nah, ASI itu kan awal mula tumbuhnya seorang manusia gitu kan Kak, gitu kan, dimana ASI itu ada juga dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah kalau nggak salah di ayat 223, bahkan susuilah anakmu sepantasnya selama 2 tahun gitu kan, ada di Al-Quran kan. Betul. Jelas-jelas. Nah, kenapa dari ASI? ASI itu dimana tempat seorang manusia itu bertumbuh, mendapat kasih sayang seorang ibu gitu kan. Jadi di ASI itu dia lebih bonding dengan ibunya, lebih dekat dengan ibunya kayak gitu. Nah, kenapa terus dari ASI ke DEP kayak gitu? Nah, bahkan seorang ibu yang mengasihi itu tidak semerta-merta dia selalu bahagia. Nah, dari DEP inilah kita kayak pingin membantu teman-teman yang mungkin ada masalah hati yang gak tenang, atau emosi yang tidak terluapkan, atau mungkin luka batin, luka kepengasuhan, atau diabaikan. Banyak banget nih Kak ya masalah-masalah ibu zaman sekarang yang mereka tuh gak berani ngungkapin. Kayak gitu. Jadi ya itulah konsepnya, kita cocokisasi aja sih Kak. Iya. Nah, kayak gitu. Oke, berarti membuat sebuah komunitas itu untuk menjadikan wadah ya, wadah untuk ibu-ibu bisa curhat, bisa itu tadi tujuannya menjadi mama bahagia ya. Iya, jadi gini Kak, prinsipnya di komunitas kami yang mungkin tidak terlalu viral juga ya Kak ya. Tadi saya cepat cerita juga bahwa kepala rumah tangga itu adalah seorang suami Kak. Iya, betul. Benar, jadi yang menafkahi, yang mempunyai tanggung jawab besar gitu. Tapi jangan lupa kalau kunci rumah tangga itu ada di istri. Oke. Ya, jadi kalau mau kebahagiaan itu masuk, yang buka tuh harus istri. Bayangkan kalau suami pulang capek lihat muka istrinya kayak jeruk purut kayak gitu kan, pasti makin bete, terus suaminya cari kesibukan lagi di luar kayak gitu. Nah, bahkan banyak juga yang bilang suami sih enak dari pagi sampai sore hahaha di luar, aku nih yang di rumah nih. Nah, iya betul. Banyak banget tuh Kak kasus kayak gitu tuh. Kayak gitu, makanya disinilah kami pengen ngajak ibu-ibu nih yang sekiranya memang butuh bantuan, ayo gitu. Kami membuka ruang untuk teman-teman bercerita, karena di balik stresnya seorang ibu, di balik jatuhnya seorang ibu tadi nih Kak, itu pasti ada talent yang ibu punya yang bisa dikembangkan untuk buat dia bahagia. Kayak gitu. Oke, berarti bisa dibilang kita juga ngebantu mengasah skillnya nih apa nih Iya, gitu. sebenarnya semua orang tuh dari lahir tuh sudah ada skillnya Kak, yang mungkin ketika dia umur 3 tahun, walaupun dia mungkin belum lancar untuk
belajar, tapi kalau kita kayak ajak bernyanyi, ajak berhitung, dia kan pasti mengikut, Kak. Iya, betul, Nah, betul, gitu. betul. Bahkan sampai kita dewasa pun ada skill yang harus kita kembangkan kayak gitu. Oke. Nah, kayak ibu rumah tangga, Kakak bayangin bangun tidur, orang belum bangun dia udah bangun, udah Iya, betul berperang banget. di dapur gitu Iya, kan. iya, Ini iya, ibu iya. yang rumah tangga ya, bukan ibu pekerja, tuh beda lagi Iya, gitu. iya, iya. Terus suami pergi ke kantor, dipikir kita udah selesai urusan, ternyata enggak, cucian menumpuk. Apalagi Iya. kalau punya balita, anaknya belum makan gitu. Pokoknya kalau di zaman sekarang udah bikin list mau ngapain hari ini, kan kalau di zaman kita kan udah nggak sempat lagi nih, Kak. Betul banget. Kayak gitu. Nah, itu di sepenuhnya kegiatan itu pasti ada hal yang bisa mereka lakukan untuk membuat mereka bahagia, kalau mereka ngerti kalau fitrahnya mereka tuh adalah seorang perempuan tadi, gitu loh kuncinya, Kak. Oke, Jadi kalau siap, penasaran siap, follow siap. aja Iya, iya, iya. RMB-nya gitu. Berarti intinya dia nggak perlu berharap nih sama orang untuk membahagiakannya, karena dia bisa membahagiakan dirinya sendiri. Karena itu Harusnya kuncinya. begitu, harusnya sih begitu. Kecuali nih kayak memang seorang ibu yang mungkin dapat perlakuan tidak menyenangkan, atau KDRT, Iya. atau tersakiti dengan orang lain, ya itu mungkin memang itulah orang-orang yang butuh bantuan gitu Iya. loh. Tapi kalau sekiranya hidupnya masih normal, gimana mau ngeluh, nyuci aja pakai mesin gitu kan, ada Iya, tuh iya, konten iya, yang iya, betul, betul, tapi betul. konten yang begitu ternyata malah lebih sedikit loh, Kak. Saya herannya tuh gitu. Jadi kalau konten yang kita tuh harus bahagia, kita harus punya suami yang menghargai kita, seharusnya itu konten yang agak dikurangin sebenarnya. Masalahnya konten itu sangat mudah banget Kak ditemui Iya. di platform manapun kan. Nah, karena penggiringan tadi, ketika orang ngerasa oh ini aku banget, dia like, itu konten akan terus naik. Oke. Iya kan? Algoritma. Iya, algoritma. menyesuaikan, Jadi iya. sekarang ternyata sebapernya manusia ketika dia ngerasa dia, jadi kerjaan dia mencari konten yang menurut dia itu dia gitu. Padahal banyak loh konten yang kayak gimana, ngapain saya ngeluh, orang nyuci aja pakai mesin, kemana-mana masih pakai motor kayak gitu, harusnya gitu yang Sedikit bisa tapi, naik Kak. gitu kan. Tapi itu sedikit tuh. Sedikit karena orang kayak aku tetap, dia berpikir kalau dia tuh butuh bahagia harusnya kayak Iya. gitu loh. Tapi terkadang Kak banyak banget kan bawa konten-konten bagus nih gitu tentang mungkin rasa syukur terhadap memiliki suami yang seperti ini Iya. gitu segala macam. Tapi itu nanti kayak merasa kurang, dia merasa aku nggak terlalu diperlakukan gini kok sama suamiku. Iya, dia jadi kayak mengirikan orang lain ya, kayak Mengirikan orang lain juga gitu. Namun tentunya konten-konten tersebut sangat mempengaruhi ya Kak ya. sangat mempengaruhi. Makanya ya itu tadi kenapa kita harus mengembalikan fitrahnya. Jadi Iya, kalau betul-betul. dibilang tugasnya istri tuh ini, ya emang benar. Kalau dari zaman nenek moyang kita dulu kan ngelihat tugasnya istri tuh kasur, kasur, dapur, Iya, gitu lah betul, pokoknya betul, gitu betul, kan, ya betul. saya agak lupa gitu kan. Tapi jika kita kayak ngerasa oh kita bisa menikmati kayak Iya. gitu kan, kita merasa kayak oh ya udah fitrahnya aku nih ngurus anak nih, aku nih madrasah pertamanya anak kayak Iya. gitu kan. Nah kayak orang yang ngeluh nih, Kak, punya bayi tuh capek ya gitu, harus begadang, harus nggak bisa kemana-mana, badannya ngerasa kayak dedel doel kemana-mana kayak gitu kan. Nah padahal banyak loh orang yang pingin punya anak kayak gitu, jadi Iya, rasa syukurnya betul. hilang kan, Kak. Iya, gitu. betul, betul, Kalau dia betul. bersyukur, alhamdulillah ya, Allah nitipkan malaikat kecil nih buat aku kayak gitu, buat menerusi kehidupanku ke depan kayak gitu. Itu kembalikan rasa syukurnya mereka. Iya. Namun kan banyak juga kan Kak bayi rewel apa segala macem kan. Nah dengan bayi rewel itu ibu-ibu pasti banyak ngeluh gitu. Padahal kalau dipikir ada loh anak yang nggak bisa nangis Kak. Iya. Nah itu kadang jadi merusak apa ya? Merusak rasa syukur kita. Ya itu, jadi gini Kak konsepnya ya, yang udah kita jalani maksudnya. Seorang manusia ini mau menikah nggak menikah tuh pilihan, Kak. Jadi oke. kalau aku mau milih jadi perawan tua atau perjaka tua, itu Iya, masih iya. bisa milih. Mau hamil nggak hamil, kan ada artis yang nggak mau punya anak tuh, Iya, itu child- masih child- bisa. apa bahasanya child free ya? Child iya, free iya, gitu iya. kan, itu masih bisa pilihan. Iya. Ya kan, tapi ketika kita memutuskan menikah, kita punya keturunan dan hamil dikasih sama Allah tanpa ya maksudnya kayak prosesnya sesuai lah gitu, itu nggak ada pilihan kalau kita seorang ibu. Iya. Karena dari visi aja kita nggak bisa rambutnya harus keriting, Iya, rambutnya harus nggak bisa ya kita kayak. yang nentukan gitu Iya, kan, betul, Kak. betul, betul. Nah
Terus ada lagi sekarang istilah postpartum syndrome, baby blues, Iya, macam-macam. Ya iya. kenapa? Tadi karena perkembangan era yang menuntut mereka kayak yang ini ya Nikita Willy ya yang Iya, habis iya, iya. melahirkan kok body goalsnya keren banget kok aku kayak Iya, gini kayak iya. gitu. Terus kenapa bisa baby blues juga harusnya biasanya jam-jam segini aku bisa ke mall nih, sekarang nggak boleh gitu. Terus yang Oke. kedua aku harus begadang nih ngurusin bayi, aduh pokoknya capek banget. Nah itu yang bikin mereka tuh kayak sebenarnya tuh capeknya dari kita sendiri gitu loh. Mindset ya kak ya? Iya, Mindset ya? iya makanya intinya tuh kembalilah ke fitrahnya Iya. gitu. Kalau tadi kita ngomongin Nikita Willy ya, kak banyak banget tuh yang ngebandingin Nikita Willy, bodinya bagus apa, terus ngebandingin suaminya sama suaminya Nikita Willy. Iya. Nah itu menurut pendapat kakak gimana tuh? Nah itu tadi makanya semua orang itu punya kehidupannya masing-masing Iya. Kak. Jadi pernikahan itu menyatukan dua perbedaan dan melengkapi kekurangan Kak. Masya Allah. Jadi kalau orang yang sama-sama nih punya visi misi sama mungkin ya, tapi dia kan pasti ada perbedaan Kak. Iya, iya. Nah kalau suaminya kurangnya mungkin nggak pede, punya istri yang pede kayak gitu, punya suaminya nggak bisa masak, istrinya yang bisa masak, Iya. kayak gitu kan melengkapi tuh. Iya, Suaminya istrinya nggak bisa benari genteng, suaminya bisa. Nah itulah contoh ringannya untuk melengkapi kayak gitu. Nah untuk membandingkan kita dengan orang lain kayak gitu kan. Kalau prinsip saya pribadi sih kak ya, ini disclaim ya kak. Semua orang itu nggak akan ngeposting kebahagiaannya dia. Oke. Kita pernah nggak ngelihat, maaf nih, Nikita Willy lagi nyebokin si anak dengan elegan, kan nggak pernah ya kak. Iya, Pasti iya, kayak rempong juga tapi nggak diposting kayak gitu. Iya. Saya prinsipnya gitu aja, karena semua orang akan ngeposting kebahagiaan. Iya. Sakitnya mereka nggak akan. Nah kalau kita terlalu ke distract sama kebahagiaan orang yang ditampilkan di sosial media, nggak akan selesai kak. Betul banget. Ya sampai raja yang di Arab aja bisa melihara harimau aja kan kita pikirkan, kok bisa ya, kok saya melihara kucing aja satu rempong. Nah kayak gitu capek kan, Betul sih, saya mikirnya aja jadi capek kak. capek banget si Iya, si iya. Meli sorry nyebut agak ngasih uang kemana kan kita capek, kita kan nggak tahu di belakang kamera dia harus gimana. Iya Kalau sih, saya berpikir kayak gitu aja sih. Iya, kita nggak tahu susahnya dia ya kak. Iya, kayak kita kan ngapain kita lagi sedih kita posting kan nggak pernah kak. Pasti Iya. orang langsung kayak, bukan orang mau nanya, ya mungkin ada yang prihatin, cuman kebanyakan kayak ih kenapa kayak gitu Iya. kan, cuman ingin tahu Ya gitu. apalagi kalau ini kan kita banyak banget tuh kak, kalau misalnya yang baru nikah nih, baru nikah tuh kan 1-5 tahun pernikahan diuji finansial Ya. katanya, meskipun nggak semua ini ya, nggak semua pasangan ya. Nah kan pasangan yang baru nikah kan dia nggak nunjukin ya dia nggak punya duit ya, Iya, dia cuma nunjukin dia makan di luar, dia dibeliin ini sama suaminya dan sebaliknya, tapi dia nggak nunjukin dia nggak punya uang, sehingga mungkin yang sedang mengalami kesusahan finansial juga melihat sama-sama pengantin baru, wah enak ya dia dikasih ini sama suaminya, dia seperti dibagikan, tapi nggak tahu di dalamnya itu ngapain sebenarnya ya kak ya. yang dia posting dari 100 hari kehidupan dia dikasih hadiah cincin itu kan hanya 1 hari kak. 100 hari itu dia ngapain gitu kan, istrinya pakai daster ikat rambut ke atas, Iya, suaminya betul. gitu kan nggak, genteng bocor aja mereka kan nggak akan, kecuali Iya. kalau konten kreator ya itulah tugasnya mereka gitu kan. Semua dikontenin Ya, dong. semua dikontenin kayak gitu. Iya, iya. Tapi kalau kita ngebahas mengenai tren-tren orang-orang yang sering banget nih ngelihat video TikTok yang nanti mempengaruhi itu kan kak, mengenai seputar suami istri dan lain sebagainya. Nah ini kan banyak nih kak, kalau kita berkaitan dengan agama, bahwasanya tuh udah banyak banget tuh yang disclaimer mengenai seorang suami itu sebenarnya ini tugasnya nyapu juga gitu, bukan istri doang gitu. Jadi sehingga kebanyakan perempuan ini sekarang udah menuntut seorang suaminya masak, nyapu, ngepel, sehingga tidak melihat nih kamu tuh punya tanggung jawab loh istri. Nah punya tanggung jawab gitu, sehingga jangan nih mencari laki-laki yang patriarki. Nah sehingga ketika suami yang udah dari pagi sampai malam atau sampai sore kerja, dia capek, mungkin nggak bisa bantu, kita nggak tahu apa yang terjadi di belakang, dan dia nggak bantu-bantu kerjaan di rumah tangga misalnya, itu lantas disebut patriarki dan lain sebagainya. Itu kalau menurut Kak Tika
Kak sendiri gimana? Nah itu tadi Kak, pengaruh besar dari sosial media ini giringannya Masya Allah lah ya Iya, rasanya iya, kayak iya. gitu. Tapi tergantung kadang gini dulu Kak, konsep sosial media ini apa yang kita cari itu yang akan keluar. Kita cari sepatu anak, selama kita scrolling tuh akan keluar sepatu anak merek A, sepatu anak merek B. Kalau Iya, kita mencarinya menu masakan, yang akan keluar menu masakan Iya, betul, kayak gitu. betul, betul. Nah, perihal suami patriarki. Jadi ini saya agak membawa dikit ya Kak konsep seorang praktisi juga ya, mungkin teman-teman udah paham juga Ibu Aisyah Dahlan itu. Iya. Beliau ngajarinnya enak banget dan sebenarnya emang real juga kalau setiap manusia itu mempunyai 5 baterai kasih Kak. Oke. 5 baterai kasih itu ada sentuhan, Oke. waktu yang berkualitas, terus hadiah, pujian gitu, pelayanan. Nah, sebenarnya tugas istri itu untuk memenuhi salah satu dari itu tadi. Kita kan harus tahu dulu nih, suami istri ini kan udah tahu lah dari ujung rambut sampai ujung jempolnya kayak gitu kan Kak. Nah, kita harus tahu nih baterai kasih suami kita nih apa. Sebelum kita bahas patriarki tadi nih ya Kak ya. Wah, oke. Kita bahas dulu nih baterai kasihnya, apakah suami kita nih waktu yang berkualitas, umpamanya kayak dia suka ngomong kita dengerin, pujian atau hadiah gitu. Nah, ketika si baterainya tadi udah terisi tanpa dia harus ngisi di luar, nah kita akan sebutin nih kebutuhan kita apa. Jangankan kebutuhan kita, mungkin transferan pun bakal nambah. Nah, untuk ke pekerjaan rumah pun mungkin dia akan lebih ringan, jadi tanpa kita tuntut. Iya. Nah, itulah tadi kuncinya di rumah tangga itu komunikasi. Nah, Oke. kalau kita udah belajar, kan suami kan nggak mungkin dari Bu Aisyah Dahlan menjelaskan detail gimana tuh kriteria laki-laki yang kita harapkan ketika kita manggil 1 kali 2 kali dia akan noleh, itu Iya. keajaiban besar kayaknya. Keajaiban besar, keajaiban besar banget. Keajaiban besar kan, jadi kita paham kayak gitu kan, karena sudut pandang kita sama laki-laki aja tuh beda Kak kan. Kayak kita lagi masak dengar mamang lewat kita tahu, tapi Iya. kalau suami kita kayak dia lagi main HP kita manggil langsung noleh, itu mungkin ada sesuatu yang agak konslet malah ya Kak ya gitu. Nah, kita bicarakan dulu, kita isi dulu baterainya dia. Terus ketika sudah terisi baterainya, kita ngomong nih baterai kasih saya apa nih, ya udah saya pingin kita ngerjain rumahnya bareng-bareng. Jadi tanpa ada paksaan, kamu nih saya udah capek nyapu rumah, bersihin anak bla bla, kamu nggak pulang. Padahal benar kata kakak tadi, di luar dia juga tuntutannya banyak kayak gitu. Apalagi kalau yang mungkin karyawan ya, mungkin dari bosnya minta deadline, minta ini kayak gitu. Karena kadang sejatinya seorang laki-laki ketika ngadepi masalah dia nggak akan cerita sama istrinya, tapi ketika masalah selesai dia akan cerita. Nah, itu menunjukkan kelelakiannya dia gitu. Kalau kita kan beda nih, lagi ada baru kena masalah dan akan kena masalah, kita udah cerita. Iya. Tau nggak Pak tadi tuh ya gini Heboh ya, gitu ya, udah iya heboh kan? dulu ya. Ya itu perbedaannya. Makanya sebenarnya tidak kembali ke patriarki tadi, lebih kayak yuk kita ngobrol, maksudnya kebutuhan saya itu apa, kebutuhan kamu apa, tapi kita penuhin dulu nih Kak kebutuhannya tadi. Kak nggak adil dong Kak, masa istri duluan ya? Iya, kembalikan ijazahnya perempuan tadi gitu loh. Ijazahnya perempuan tuh kan kayak suami saya capek, berarti saya harus melayani. Kan kita ada dengar tuh kisahnya Khadijah ya sama Baginda itu. Ketika beliau pulang dengan rasa capek, dia cuma minta ambilkan selimut, dan Khadijah ya kalau nggak salah ya, itu kan nggak nanya kamu kenapa, kok kamu cemberut pulangnya, nggak, cuma mengambilkan selimut dan menyelimutin tanpa harus bertanya. Benar kan? Ada kisahnya ya ada kayak kisahnya. gitu. Nah, nanti setelah selesai beliau sendiri yang akan menceritakan, oh saya kemarin menghadapi ini kayak gitu. Berarti kayak ada waktu tenangnya dulu Iya, gitu ya Kak. laki-laki itu karena kalau dibilang laki-laki itu kalau dibilang fokusnya satu ya beda sama kayak kita tadi bisa autofokus lah gitu kan, ke A ke B ke C kayak gitu. Nah, laki-laki itu memang kodratnya emang kayak gitu Kak. Fokusnya satu. Jadi masalah kantor tiba-tiba dia dapat masalah, sampai rumah dia butuh waktu untuk menenangkan itu, baru dia bisa berbaur ke keluarga kayak gitu. Oke, berarti emang kitanya sebagai perempuan juga harus banyak belajar ya Kak ya? Harus. Banyak Nah, belajar. makanya kalau saya saranin teman-teman nih, kan banyak banget nih sekolah parenting, sekolah pranikah kayak gitu. Seharusnya teman-teman juga mengikuti sekolah pranikah tadi. Sebelum menikah tuh harus udah belajar dulu. Oke. Itu ada kok, banyak kok, kayak teman-teman kita di Jogja itu gimana caranya menjadi istri dan suami sesuai kriteria. Itu ada sekolah calon ibu, sekolah calon ayah. Promosi dong saya. Iya. Berarti tentunya mungkin
teman-teman yang mau menikah dan lain sebagainya harus belajar dulu, ikut kelasnya gitu ya kalau bisa ya Kak ya. Iya, kalau saran saya sih belajar sama kayak teman-teman, maksudnya kayak orang yang expert kayak gitu Kak, yang pengajian-pengajian yang memang support itu gitu. Jangan belajar sama sosial media, sakit. Iya. Makanya kehidupan pernikahan itu tidak akan seindah drama Korea. Itu kata mama-mama kita zaman dulu ya. Iya, gitu kan. betul. Tapi kalau menurut Kakak dalam sebuah pernikahan itu perlukah kita benar-benar ada guru yang apa ya? Yang benar-benar nih kalau misalnya kita ada masalah dan lain sebagainya itu larinya ke situ gitu. Karena kan gini Kak, kalau kita larinya ke orang tua tuh sedikit sulit kok menurut saya pribadi ya Kak ya. Karena gini, katakanlah orang tua si perempuan, ya ini anak kandungnya gitu. Biar gimana pun gak ada tuh rasa benci. Tapi banyak banget yang kita dengar si menantu ini tetap gimana ya, bawaan orang lain kan, tetap akan ada rasa yang berbeda gitu. Sehingga kalau kita menjadikan orang tua mungkin sebagai penengah dan lain sebagainya tuh bisa-bisa saja mungkin, namun akan ada sedikit gimana ya, ada sedikit batasan atau ada sesuatu hal yang tidak enak. Sehingga apakah menurut Kakak kita tuh perlu guru yang memang bisa ngebimbing pernikahan kita, karena pernikahan kan nggak selamanya berjalan mulus ya Kak ya. Apalagi pasangan-pasangan muda yang baru membina rumah tangga ataupun yang baru menikah meskipun sebelumnya sudah pernah menikah, sehingga tidak ada penengah nih Kak, sama-sama egois, sama-sama ingin menang sendiri ya. Itu menurut Kakak gimana? Kalau untuk seorang guru sebenarnya, kalau saya sama pasangan ya kayak sebenarnya kayak tergantung dari kitanya lagi. Kalau kita berdua bisa mengendalikan emosi, kalau saya pribadi nih ya sama pasangan, kita tuh nggak mau ribut adu mulut langsung karena ada anak-anak kayak gitu. Jadi memang benar-benar kita udah konsep dan kita udah bicarakan dari awal. Tapi kalau untuk kehidupan sekarang memang butuh guru. Jadi sebenarnya bukan guru sih, sebenarnya kita tuh ketika kita mau ngasih tahu pasangan dan pasangan tidak mau nerima kayak gitu, emang kita harus ada orang ketiga, bukan orang ketiga yang gimana kayak gitu, yang Iya, guru betul, tadi betul, ya, paham. yang akan menasehatin dia kayak gitu. Kalau kamu tuh melakukan gini. Tapi guru-gurunya benar kata kakak tadi, harus netral. Tidak bisa dari pihak keluarga kita atau dari pihak keluarganya beliau. Kita tidak menyalahkan karena gimana pun orang tua itu akan menangkan anaknya dan akan membuat masalah sebenarnya lebih panjang sih kayak gitu. Jadi kalau untuk guru sih saya setuju sih. Jadi lebih kayak dia akan menjadi penengah buat kita ketika ada konflik, karena kan yang namanya ketika ada konflik, wah itu setan senang banget karena kan itu targetnya si beliau gitu kan, untuk memecahkan kita. Jadi masalah kecil aja. Mungkin ketika ada keran nyumbat, saya minta tolong, suami nggak open gitu, nggak nantilah padahal kita lagi nyuci piring lagi banjir nih gitu kan, itu udah kemana-mana tuh pasti nih si setan nih kayak mana kayak gitu kan, manasin kita gitu kan. Tapi ketika kita ngasih tahu nih, gimana ya saya ngasih taunya, seharusnya kamu tuh lebih care nih dengan aku ya, yang tadi kita bahas itu kan, ya bisa melalui orang ketiga kayak gitu. Untuk menasehatin beliau, kalau semuanya kamu di rumah ada waktu senggang, boleh dong bantu istri, kan kerjasama tuh lebih enak, lebih romantis, gitu loh bahasanya kayak gitu. Kadang ya yang jadi masalah tuh hal-hal sepele sebenarnya. Harusnya sepele, tapi jangan kita nggak boleh lengah juga, karena ya si manusia jahiliyah, si jin jahiliyah ini tadi selalu ada di dekat kita gitu. Jadi dulu ada istilahnya gini Kak, kenapa orang dengan non muhrimnya dia itu bisa kesenggol dikit langsung ada rasa ser gitu, karena ya setannya keliling, maksudnya beda nih setannya nih yang godainnya nih gitu loh. Tapi kalau ketika rumah tangga tuh ada juga ternyata. Nah itu targetnya beliau untuk memisahkan, itu suatu kejayaan besar buatnya si jin tadi gitu kan. Nah makanya kita nggak boleh lengah, jangan dikit-dikit dijadikan masalah, dikit-dikit kita besar-besarkan kayak gitu. Berarti tetap bisa mengkontrol lah segala-galanya ya Kak ya. Makanya intinya tuh Kak komunikasi sih Kak. Jadi kalau kita ada perlu sesuatu, kita lihat nih kondisi pasangan lagi ngobrol, banyakin ngobrol gitu. Kalau bisa ngobrol tentang rumah tangga, jangan ngobrol nih tadi sih Pak Ibu si itu tuh, nah jadi itu kan gibah kemana-mana gitu kan, karena memang pada dasarnya wanita itu kan memiliki 7.000 kata Kak, kayak gitu kan. Betul. Nah terus si laki-laki ini tidak nyampe segitu. Kalau dia udah habis di waktunya di kantor, sampai rumah kan lebih banyak diam. Nah si ibu ini tadi karena dia seharian di rumah masak, nggak ada teman, ketika ketemu suami kan pinginnya ngobrol tapi suaminya capek. Nah itulah mungkin
si ibu ini butuh teman Iya. gitu loh buat ngobrol gitu loh. Jadi kadang saya cuma menemui ibu yang kayak mereka tuh nggak butuh bantuan. Saya lagi kecewa, saya lagi sedih, ya udah sini ngobrol A B C D F G gitu kan, udah selesai, udah Nah, gitu. Jadi kayak ada kepentingan ibu yang mungkin kadang mereka tuh nggak sadar gitu loh kalau mereka tuh butuh ini, tapi sebenarnya kecil sih Kak. Kayak itulah tadi bercerita kita ini di berapa kata nih kayaknya Iya. sampai rumah habisnya lebih lega gitu kan, Iya, karena iya, kita betul, betul, ngobrol betul. kayak gitu. Jadi nggak ada tuh mau ngomel-ngomelin hal-hal kecil tuh kayak udahlah gitu ya. Iya, Kalau udah udah. satu hari kita udah banyak ngobrol. Iya sih Nah, Kak, saya jadi juga ngerasa hal kayak gitu. Jadi kalau di kantor, saya di kantor mungkin sedikit bicara gitu kan, nggak terlalu interaksi banget sama teman-teman karena ya kita juga ada lelahnya juga kan kalau terlalu banyak ngobrol gitu. Nanti kalau udah di rumah, kadang saya pribadi ya kayak ada aja gitu misalnya saya ngelihat tisu lupa dibuang nih ada di lantai. Ini tisu siapa ya naruh nih? Wah, gitu-gitu. Padahal kan kita nggak tahu kan siapa tahu bekas kita sendiri. iya, padahal intinya kita ambil tisunya buang selesai, tapi Iya. karena ada kata-kata yang harus dikeluarin, ini tisu siapa ini? Harus ada kata-kata yang Harus keluar ada itu kuncinya kata-kata, tadi ya. iya. Nggak bisa ngerem kayak Iya. saya aja mungkin karena saya menggampang ke distrik lagi bawa mobil nih Kak, ada aja salah, bapak itu helmnya kok kayak gitu ya, ibu itu kok belok ke kiri, lampu sennya ke kanan ya gitu, ada kata-kata yang keluar padahal kalau kita lihat ya udah biasa aja gitu. Betul. Sebenarnya nggak perlu kita terlalu hiraukan banget kan. Tapi ya itu gitu. Nah makanya anak-anak tuh lebih suka kalau dimarahin sama papanya, jangan, udah nanti gini-gini. Kalau mamanya kan jangan nanti kamu jatuh bla 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 kayak gitu. Makanya dia kayak lebih risih lah. Lebih kalau risih dimarahin. sama orang tua suka ngomel-ngomel, Iya, lebih ngomel cerewet berlebihan gitu. kayak gitu. Iya. Itu Nanti fakta gini. ya, fakta. Fakta. Karena meskipun ya mungkin saya belum punya anak ya Kak ya, belum dikasih. Kemudian namun sudah nikah kan, jadi udah ada suami. Jadi tuh udah ngerasa gitu kan. Ini ada aja nih kadang hal-hal kecil diomelin gitu. Padahal sebenarnya betul juga kalau kita mikir pakai logika kan ya nggak perlu gitu kita omelin. Ya Iya. kan? Padahal cuman namun ya seperti itulah Kak. Naruh handuk sembarang gitu Nah, ya. itu Jadi kadang. gini Kak, saya juga suka lihat tuh istri suka bikin konten suaminya naruh handuk sembarang atau apa. Iya, Itu kan banyak tuh Kak. Kalau suami kita yang tiba-tiba naruh handuk ada sih mungkin ya. Justru kayak orang malah bingung loh. Kok suaminya beda ya? Kalau yang lain tuh naruh handuk di atas kasur tuh kayak lumrah kayak gitu Iya, kan. Justru betul. kayak kenapa ya suami saya kok malah beda? Harusnya gitu loh dia mikirnya gitu kan. Karena kan orang pada nunjukin ya kelakuan suami emang kayak gitu, dia di mana dia ngambilnya di sini, naruhnya di sini, ngambil baju berantakan. Justru ya itu lumrahnya kayak gitu Iya, gitu. lumrahnya Kalau kayak kita gitu. berpikir positif kan kayak gitu Iya, gitu iya. kan. Namun memang ada juga sih laki-laki yang memang naruh handuknya betul gitu. Iya, itu mungkin kriteria orang yang udah mandiri dari awal. Iya, Kak. itu udah mandiri dari awal. Karena termasuk suami saya kayak gitu Kak. Dia naruh handuk dengan benar gitu. Benar. Nah, iya sih mantep. Nah jadi untuk apa ya namanya? Kalau tadi kita udah bicara perkara pernikahan ya kan Kak, pasangan suami istri. Tapi kalau parenting nih, nah jadi dari menikah punya anak kan, nyambung ya Kak ya. Nyambung. Nah jadi gimana nih parenting Kakak dengan anak-anak? Kultur apa yang Kakak bangun seperti itu? Jadi kita nih alhamdulillah kalau berdua pasangan tuh kita mendeskripsikan hidup tuh adalah belajar. Karena nggak ada masanya belajar sebagai orang tua, baru ada sekarang aja ya kelas-kelas orang tua zamannya dulu kan nggak ada. Semua kita terapin sama kayak contoh anak saya yang pertama itu kan kita kayak Masya Allah tabarakallah dia bisa lulus gontor gitu, padahal sebelum dari itu cerita lama ketika mertua saya datang ke rumah. Iya. Datang ke rumah nih kita masih kerja di Kubangan lah kan Iya, gitu iya, kan. iya. Mertua saya ngetes anak saya baca bismillah itu nggak bisa. Itu di umur berapa Kak? Itu di anak saya kelas 4 SD kalau nggak salah. Itu anak yang pertama yang tadi tuh? Iya, yang pertama. Kelas 4 SD? Kelas 4 SD atau umur berapa saya lupa. Jadi Oke. mertua langsung ngomong sama suami, gimana sih mamanya guru ngaji, bapaknya guru ngaji, anaknya nggak bisa baca bismillah gitu kan. Oke. Baca doa apapun dibilang nggak tahu gitu. Kita tuh kayak yang iya ya, padahal kita udah cari guru ngaji yang terbaik tapi nggak lengket di dia kayak gitu. Ternyata kita introspeksi diri.
oh mungkin gurunya nggak bagus nih, kita ganti guru yang bagus kayak gitu. Ternyata tetap nggak. Ya udah kita cari penyebabnya dan suami belajar. Kenapa ya anak umur segini kok agak kalau orang bilang tuh agak bengal ya, kok nggak bisa masuk, masalah agama kayak gitu. Ya udah kita belajar, alhamdulillah dapat nih. Oh mungkin sumbernya nggak berkah nih gitu. Dari situ suami resign dari kerjaan yang lama. Dan kita memperbaiki struktur hidup, mulai dari rezekinya, dari pekerjaannya kayak gitu kan. Dan alhamdulillah di kelas 5 dia pingin berhenti nih Kak sekolah. Si anak nih ngomong gini, capek mah sekolah. Kenapa kok capek? Padahal kan ijazah itu tuh bukan formalitas, memang sesuatu yang diharuskan untuk didapat gitu kan Kak. Iya, anak saya tuh ngomong gini, oh iya mama, masa memang mama belanja tuh pakai beli cabe pakai akar kuadrat, desimal, KPK, FPB gitu loh. Saya ingat banget tuh anak Serius 5 SD ngomong kayak gitu. anak kelas 4 SD loh dia waktu itu, dia dari kelas 4 SD tuh emang dia malas banget gitu kan Kak. Terus Mas Abi ya namanya Mas Abi disuruh ngapal menteri, Mas Abi besar menteri udah pada mati. Kayak gitu dia ngomong kan, jadi kayak loh kenapa ya nih anak ya, itulah makanya kita memperbaiki kehidupan tadi nih. Kita hijrah sama suami, terus alhamdulillah bergabung di yayasan yang memang belajar di dunia dakwah gitu. Kita banyak belajar dari guru-guru di sana. Dan alhamdulillah begitu kelas 5 SD kita berhentikan, kelas 6 dia mau masuk pondok sendiri. Nah, tapi waktu itu pilihannya tuh belum digontor Kak. Masih di kayak pingin suatu pondok yang ada di atas bukit katanya gitu di Bandung gitu kan. Karena alhamdulillah waktu itu dapat beasiswa dari Munzalan ya untuk mengikuti sanlat. Nah dia jalan ke tempat itu. Qadarullah pas tes malah lolosnya gontor 1. Gitu. Dari yang tadi case-nya nggak bisa baca Quran tuh ya Kak. Dari case-nya yang nggak bisa baca, bukan Al-Quran loh Kak, baca Bismillah aja nggak benar. Di kelas 4 SD itu baca Bismillah tuh dites kayak yang mertua saya kayak, ya Allah ini gimana, ini kalian ngasuh anak nih gimana gitu. Dan begitu dia tes, alhamdulillah ustadznya bilang, Bun, izin maaf ya Bun. Kenapa Ustadz? Abi lolos Bun di gontor 1. Kita kayak, Masya Allah. Lihat-lihat nih sama suami. Gimana sih kemarin katanya nggak mau masuk gontor, tiba-tiba kayak gitu loh. Iya. Ya udah karena kita tadi belajar. Jadi intinya orang tua tuh harus belajar. Jadi kita bukan anak belajar dari kita yang lebih banyak belajar. Saya punya anak 4, karakternya berbeda semua. Tapi kalau ngebahas Abi tadi itu ya, Gontor kan termasuk ini ya pesantren yang ternama ya kalau setahu saya kayak termasuk salah satunya. Alhamdulillah gitu. Pesantren terbesar juga ya se Indonesia ya Kak. Jadi sebenarnya ceritanya kenapa kita tuh kagetnya kenapa Kak? Karena ketika dia memilih pondok sebelumnya itu qadarullah memang lagi COVID. Jadi pendaftaran nggak bisa nih full nih. Nah ada ustadz yang nyampaikan, Bun gimana nanti Abi lewat jalur Gontor aja gitu kan, biar nanti lolos dari sana, nggak lolos dari sana bisa masuk di pondok ini tanpa tes lagi gitu loh. Betul, kita kan targetnya ke sana karena ngikutin kemauan anak nih. Targetnya ke sana, ya udah kaget gitu kan, loh kok bisa Gontor 1 gitu lolosnya. Gitu. Tapi dari Abi tadi yang ini nih karena anak kecil kan masih labil kan, muncul tuh malas-malesnya nggak mau sekolah apa segala macam, tapi malah milih pesantren. Sedangkan pesantren kan lebih ketat ya Kak. Iya, lebih nggak bisa main HP ya kan? Iya benar, makanya saya perubahannya Kak yang benar-benar kita rasakan sekarang tuh. Saya nanya nih, mood anak kadang beda-beda nih, apalagi dia masuk SMP kan, baru banget gitu, maksudnya kayak masa pertumbuhannya dia, masa perkembangannya dia gitu kan, yang emaknya aja kadang baper gitu kan, mikirin dia gitu kan. Saya selalu nanya, gimana Mas di sana? Aman. Walaupun di kondisi sekarang nih dia kemarin sempat accident, patah tangan, kecelakaan. Di kondisi mungkin teman-temannya fit, dia agak bermasalah kayak gitu, masih kuat. Alhamdulillah masih kuat untuk melanjuti sekolahnya. Berarti emang dari hatinya dia. Kadang kan ada anak-anak yang terpaksa masuk pondok yang keinginan orang tuanya kayak gitu. Ini alhamdulillah sih. Dan menurunlah ke adik-adiknya sekarang mulai ikut ngaji gitu, hafalan setiap habis sholat kita al-mulukan kayak gitu kan, tanpa ada rotan, tanpa ada itu kayak gitu. Berarti
apa ya, budaya seperti itu yang kakak bangun di keluarga ya Ya, jadinya. alhamdulillah. Jadi selagi anak-anak belajar, bukan memperbaiki diri ya, anak-anak belajar kita pun memperbaiki diri Kak. Jadi karena ya itulah tadi teguran si anak tadi ini, teguran dari mertua itu kan, kita kayak belajar dapat guru yang kamu harusnya begini ya, benar Kakak bilang tadi kan kehidupan tuh memang kita harus ada pedoman, bukan pedoman sih, lebih kayak guru mengingatkan kayak gitu kan, yang netral dengan kehidupan kita gitu Kak. Ya udah dari beliau-beliau yang masya Allah ngajarin kita untuk kamu tuh orang tua jadi begini kayak gitu. Wow, berarti memang apa ya kak ya, sebuah circle juga tentunya, Iya. sebuah siapa nih yang masuk ke dalam kehidupan kita, itu juga perlu difilter juga ya kak ya, Iya, agar kita bisa terpengaruh dengan hal-hal yang positif aja nih, kayak gitu. Namun tentunya untuk guru tadi, kita juga harus milih-milih dong ya kak ya, Iya, nggak benar. bisa sembarangan, meskipun ya, mohon maaf nih ya, mungkin ada yang sama-sama bergelar ustadz mungkin, atau bergelar S ini S itu ya kan, atau dia memiliki ternama, namun kan biar gimana pun ya ada beberapa banyak tuh kak mungkin ternama ataupun digelar ustadz dan sebagainya, tapi malah nggak cocok atau apa gitu. Karena saya tuh kalau ngomongin perkara sebuah pernikahan atau gimana gitu, saya tuh pernah ada kasus teman saya gitu. Dia mengalami sebuah accident di dalam pernikahannya, tapi kan wajar-wajar aja kan kak, kita beda pendapat. Iya. Karena namanya juga dua orang disatukan gitu Iya. kan, sehingga dia punya guru kayak gitu kan, namun malah mengatakan wah kamu salah jodoh nih. Nah itu kan jadi apa ya kak ya, betul udah ada guru nih, mungkin dia entah ustadz atau apa gitu kan, ternama gitu, namun lah kok ngomong gitu gitu. Nah gimana pendapat kak Tika itu kayak gitu? Nah kalau saya sih nggak, maksudnya kayak kita nggak bisa ngejudge ustadznya dan ngejudge si pasangan ini tadi Kak Iya, ya. betul, Jadi betul. kalau dari konsep mungkin saya balik aja lah ke Dep ya, Iya. karena agak sensitif kayaknya tuh kayak kalau di Deps kemungkinan nih ada pasangan datang, atau jarang sih kalau pasangan, biasanya kayak dirinya sendiri datang, dia akan konseling ke kita, menceritakan kehidupan saya begini, kita akan bantu dia tarik benang merahnya Kak. Kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Tapi dengan catatan kita harus memahamin juga statementnya ini karangannya si mbaknya, atau memang mbaknya ngadapin itu kan kita bisa lebih jeli nih Kak. Iya. Nah kalau memang mbak kita balikin lagi ke nasihat pernikahan, apa yang harus dilakukan, terus setelah itu kalau memang butuh bantuan akan kita lakukan terapi Dep tadi untuk mengklirkan di dirinya sendiri. Kalau seumpamanya dianya udah selesai dengan masa lalunya, kadang kan kalau orang konflik nih kan, ada seseorang yang memiliki konflik dalam dirinya, berarti kan ada yang belum selesai di dirinya Kak. Iya. Kayak tiba-tiba dia kayak troublemaker banget, kalau ada orang berteman terus tiba-tiba dia datang dia jadi penghasut, berarti kan dia toksiknya gitu kan, walaupun dia nggak sadar aku nggak toksik kok gitu kan. Iya. Nah gitu, jadi kita akan lihat dari situnya dulu Kak. Kadang orang yang namanya pasangan bukan masalah pasangannya sih, semua orang tuh punya pembelaan diri gitu loh, punya detox sendiri, maksudnya toxic sendiri dalam dirinya sendiri gitu kan, yang mungkin kadang mereka tuh nggak paham kalau salah tuh dari dia. Paham nggak sih Kak? Oke. Jadi kayak kita nggak usah lah suami istri sedarah sedaging aja sama saudara tuh, itu nggak akan ada yang cocok, nggak ada yang sama Iya, karakternya. betul. Maupun kembar pun kadang ada yang Iya, beda gitu iya. kan Kak, gitu. Jadi kalau untuk rumah tangga tuh memang lebih ini sih Kak, harus lebih detail. Oke. Karena ketika dia datang dia pasti akan pembelaan, saya tuh udah gini gitu loh. Oke. Nah pernah kelas yang saya ikuti adalah couple marital, alhamdulillah. Di situ kita akan belajar gimana karakter orang nih ngomong jujur apa enggak nih. Oke. Kakak datang nih konseling ke saya akan melihat, oh ini pembelaan nih, oh ini bener nih dia mendapatkan ini nih, kayak gitu. Di situ sih finalnya. Jadi setelah kita bilang, oh oke, masalah kakak di sini, kakak mau kita bantu selanjutnya atau kakak mau menyelesaikan sendiri, karena konsepnya konselor itu kan mengembalikan ke klien untuk menyelesaikan masalahnya sendiri Kak. Iya. Ya kan. Jadi kalau semuanya kak saya butuh Dep ya, berarti dia menyadari kalau dirinya yang bermasalah gitu loh. Oke. Jadi saya nggak akan ngejudge ustadznya, atau karena kan kita nggak tahu yang diceritakan ke ustadznya tadi apa Kak. Iya betul juga sih. Kan dia bisa jadi
pas dia cerita, saya tuh udah dianiaya, saya udah saya nggak pernah dikasih uang belanja, saya tuh gini gitu kan. Tetap mencari pembenaran ya. Iya, pembenaran. Nah, makanya kalau kita bercerita ke teman-teman biasa, pasti teman-teman bilang gitu, udahlah pisah aja lah, masih banyak kok jodoh yang lain gitu. Iya. Kebanyakan kayak gitu. Kamu masih muda kok, masih bisa kok cari yang lain. Itu kalau konsep teman-teman nih, maksudnya kayak orang biasa kayak gitu Kak ya. Tapi kalau di dep tadi, ya itu kita akan tarik benang merahnya. Masalahnya apa? Kenapa suamimu yang pas mau nikah baik, kok sekarang main KDRT tuh masalahnya di mana? Yuk kita selesaikan sama-sama kayak gitu. Oke, keren. Wah, jadi tuh sebenarnya dalam setiap permasalahan tuh memang betul ada solusinya ya Kak ya. Dan solusi ya belum tentu harus perpisahan juga. Iya, benar. Masih banyak cara-cara lain. Wah, menarik banget gitu. Oke. Kalau ngomongin soal debt itu udah banyak banget sih Kak kita bicarakan perkara pernikahan dan lain sebagainya. Ini keren, sangat-sangat menarik. Dan juga tadi kita udah ngomongin parenting dan lain sebagainya. Kalau kita balik lagi ke parenting Kak, karena kita ngomongin soal Quran tadi kan, perkara abi dan lain sebagainya. Kakak menanamkan budaya tuh di mana anak-anak belajar Quran dan lain sebagainya. Namun ketika anak baru mulai mau belajar, itu tuh kakak mengenalkan Quran tuh seperti apa kepada anak-anak? Jadi konsepnya kalau kita di keluarga nih, saya sama suami itu suka bercerita Kak, gitu. Jadi sebelum mengenalkan Al-Quran, kita bercerita nih sejarah-sejarah. Sejarah kan ada bukunya tuh yang tebal-tebal tuh kan, sejarah Islam, sejarah apa, karena anak-anak tuh memang menyukai ensiklopedia rata-rata. Mulai dari zaman dinosaurus sampai keislaman kita siapkan ensiklopedianya gitu, dan mereka lebih suka membaca gitu kan. Nah, jadi setelah kita mengenalkan itu, kita cuma bilang satu, Al-Quran itu, ya kalau agama kan mereka udah paham nih, karena dari kecil kan kita tetap ngajarin, Al-Quran itu adalah kunci kehidupan umat Islam. Jadi apapun masalahnya, apapun apa yang kita cari, insya Allah di Al-Quran ada, tinggal tergantung kita memahaminya, bisa memahaminya atau bisa menerapkannya. Itu saya Mas Imam ya, suami saya bilang ke anak-anak. Jadi abang nih, masalah ASI itu ada loh di Al-Quran. Masalah ibu, kenapa surga di telapak kaki ibu itu ada di Al-Quran. Jadi anak-anak tuh penasaran. Karena si anak tadi mereka nih sukanya ensiklo kan berat banget tuh Kak bacanya. Nah, jadi mereka penasaran di Al-Quran itu. Jadi kayak, abang kemarin dibohongin nih sama teman-teman, dia cari di Al-Quran, ternyata ada gitu loh. Kalau orang yang dibohong itu harusnya gimana di ayat berapa kayak gitu. Ya walaupun sampai sekarang mereka belum ada yang menghafal sih Kak, cuman mereka untuk memahami si Al-Quran kayak gitu. Jadi emang konsep pengasuhannya beda-beda. Saya nggak bisa, jujur saya pribadi yang mungkin lagi di dunia psikolog, saya nggak suka dunia parenting Kak. Maksudnya nggak ikuti kelas parenting. Kenapa? Karena ya karakter anak itu beda-beda. Konsepnya tuh kita lebih menantang mereka sih. Coba bang, abang ngapal Al-Muluk, terus abang baca artinya apa kayak gitu. Dia hafal. Kebetulan dia juga dari tempat belajarnya juga ada setoran Al-Muluk gitu kan. Ya udah, jadi kayak dia menceritakan tentang ini Pak. Terus nanti di surat ini menceritakan tentang ini, ya udah. Sistem belajarnya tuh gitu aja. Jadi nggak ada yang kita tuntut hafal ini. Jadi dia harus paham dulu isi yang dia baca tuh apa kayak gitu. Jadi nge-challenge-nya lah ya Kak untuk hafalan dan lain sebagainya. Nah, kebetulan nih Kak, Mutia mau kenalin nih. Jadi di Quora itu dia kan ada aplikasi, Quora kan aplikasi belajar Quran. Kakak pasti tahu kan bahwasanya kita tuh memang untuk aplikasi belajar lah tentunya. Nah, kebetulan di Quora itu lagi ada family package. Nah, family package itu mungkin boleh tim kreatif untuk tampilin di layar. Tim kreatif, halo. Tim kreatif mungkin boleh untuk tampilin di layar mengenai family package. Nah, jadi di Quora itu Kak, jadi Quora Family namanya itu family package. Jadi di sini kita itu belajar Quran dan belajar Qurannya ini nanti bisa bisa langsung satu paket gitu Kak. Jadi kita kayak ambil paket belajar Quran namanya Quran Family dan bisa diakses sama 5 orang.
Nah, 5 orang itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Nah, mungkin tampilannya bisa seperti ini. Kayak contoh nih, pemilik akun ya kan, yaitu namanya Aisyah. Nah, pemilik akunnya nih, nanti sang ayah juga bisa jadi admin. Nanti ketika adminnya ini, itu nanti bisa memonitor dari eh, memonitor progres belajar anaknya. Contoh, ini kan nama anaknya Ziyad ya kak ya. Nanti misalnya kakak Abi misalnya, atau yang kecil nih, yang anak ketiga Sultan, yang lagi marak-maraknya apa ya, lagi inilah, lagi tertarik banget nih untuk belajar dan setor hafalan dan lain sebagainya. Nah, di sini ini kan akun kakak tadi nih, akun kakak, kemudian nanti bisa dilihat bahwa di sini bisa memonitoring, oh Ziyad ternyata progres belajar Quran di Quraannya sudah 34% ya. Itu ada apa aja? Ternyata ada di belajar, yaitu nanti belajar huruf hijaiyah lagi dan lain sebagainya. Mungkin kalau untuk anak-anak yang sudah mulai untuk hafalan dan lain sebagainya, itu biasanya di murojaah dan setor ayat kak. Namun kan tentunya kita meskipun kita udah bisa baca Quran, kadang kan kita masih mungkin keliru-keliru nih di beberapa huruf kan, di makharijul hurufnya dan lain sebagainya. Nah, itu ada di belajar. Jadi ada warna ungu, merah, dan oranye, itu adalah penentu dari pembelajarannya itu kak. Nah, di sini jadi bisa dilihat durasi belajarnya hari ini berapa gitu. Oh, 1 jam 30 menit kayak gitu. Jadi untuk paket Quora Family ini bisa dibilang pembayarannya itu sekali aja, 1 bulan maksudnya. Kemudian nanti bisa diakses sama 5 orang. Masya Allah. Nah, jadi orang tua pun, ayah, bunda bisa ngelihat langsung udah belajar mana nih. Jadi nggak perlu nih Sultan sini dulu. Iya, gitu. Kamu udah apa nih, udah setor hafalan di mana di Quran misalnya, udah setoran apa di Quran. Kita tuh udah nggak perlu lagi tuh kak nanya-nanya kayak gitu. Karena lewat HP aja kita udah bisa udah bisa monitor. Oh ternyata udah sampai sini tuh, buka apa aja sih dia. Nah kayak gitu. Nah kalau menurut pendapat kakak gimana dengan program ini? Sebelumnya tuh alhamdulillah ya kak, kita mengenal Qur'an tuh udah lama dan Iya. itu salah satu ini kita juga apa ya suplemen ya kalau di kehidupan di rumah gitu kan. Iya. Karena bener kayak dibandingin sama aplikasi yang lain tuh kayak kita ngebaca sya aja di situ Iya. tuh bisa dikoreksi kayak Iya, gitu kan. betul. Jadi anak-anak kebantu juga sih sama Qur'an. Jadi kadang karena dulu akunnya hanya satu-satu ya, alhamdulillah sekarang udah ada ini, masya Allah. Iya, Nanti iya. kita harus coba nih. Nah dulu akunnya satu, di saya satu, di suami satu, jadi kayak pinjem. Jadi yang murojaah bukan yang punya akun, si Iya, anaknya kayak iya, gitu. iya, Jadi iya. mereka tertarik, dan karena anak-anak ini kan visual ya kayak, maksudnya kayak menyukai warna gitu kan. Nah dari hurufnya berwarna itu kayak mereka menyukai gitu. Nah dan masya Allah sekarang udah ada program ini kayak lebih ngebantu banget gitu kan. Jadi nggak rebutan HP lagi Iya, gitu kan. betul. Biasanya kayak gitu, dan makanya kita kayak kenal Qur'an ini udah lama dan udah menggunakan. Jadi ini keren lah pokoknya. Masya Allah, alhamdulillah. Bakal rekomendasi lah buat Iya, teman-teman iya. kayak gitu, karena ya itu tadi kak, namanya pembelajaran tuh kan harus diasah setiap hari gitu kan. Oke. Kalau cuman dibaca satu kali itu kan kita cuman ngelihat isi buku tapi nggak memahami gitu kan. Iya, Ya kayak gitu. oke. Nah, jadi Mutia mau sedikit tunjukin sama kakak, mungkin kita bisa ngelihat kayak gimana sih. Nah, ini kak bisa pegang, boleh tolong dipegang. Nah, mungkin nanti bisa dibantu untuk tim kreatif menampilkan apa yang sudah dipegang ya. Jadi di sini itu akun kita sebagai pemilik ya kak ya. Nah, kemudian di sini kita tinggal klik untuk profile. Nah, katakanlah mungkin di sini adalah akun pemilik, nama kakak misalnya seperti itu, dan ini adalah anggotanya. Nah, di sini anggotanya baru 1 dan bisa dijadikan admin juga. Itu biasanya yang megang akun tuh biasanya ibu, karena kan kita kan ibu yang ini ya, pastinya tentunya inginlah yang terbaik untuk anak, si ayah juga, tapi kan ayah kan sibuk nih sama kerjaan dan lain sebagainya kan. Biasanya pemilik akunnya itu rata-rata ibu sih kak. Terus adminnya itu ayah, biar ayahnya juga di sela-sela istirahat bisa monitor, oh udah sampai sini gitu. Nah nih misalnya nanti ada anak nih, nama-nama anak ya kan kak, yang udah punya akun pribadi. Terus tinggal kita klik deh, udah sampai mana aja. Oh ini baru 2% misalnya, baru belajar di belajar murojaah. Nah kayak gitu. Nah mungkin bisa kakak lihat-lihat.
Terus saya mau tanya Kak, kalau untuk perubahan akunnya tuh gimana? Kan kita selama ini akun mandiri nih. Iya, Nah, iya. untuk berubah jadi akun keluarganya ini gimana? Oh, mudah banget Kak. Itu nanti tinggal di apa? Di Upgrade. switch aja, Oh, di update nanti sehingga bisa dibantu untuk dijadikan sebagai akun pemilik itu tadi tuh. wah seru Nah, nih. akun pemilik itu tadi. Nah, Masya Allah. mudahnya Quora kan juga udah ada CS-nya Kak. Sehingga CS-nya itu kalau misalnya kita mungkin bingung sama fitur-fiturnya, bingung kita ngerubahnya dan lain sebagainya macam, nah itu bisa dibantu sama CS-nya sehingga CS-nya bisa bantu, oh kakak mau upgrade ya ke akun family gitu, sehingga bisa diakses ke 5 anaknya, oh mudah banget nanti dibantu sama CS Oh, kayak siap. gitu. Harus dieksekusi nih kayak secepatnya gitu Wah, kan. Biar nggak alhamdulillah. rebutan lagi gitu. Oke, oke. Nah itu tadi sih Kak kalau kita ngenalin mengenai Quora Family ini tadi. Alhamdulillahnya kalau di beberapa ini kan baru Kak, termasuk Family ini kan termasuk baru ya. Jadi kami itu baru rilis di bulan Januari akhir kalau tidak salah. Jadi alhamdulillah tuh banyak banget tuh yang alhamdulillah responnya karena suka kan, setidaknya bisa monitoring anak gitu. Iya, Karena kan kita benar. sibuk ya kan Kak ya, Iya. kayak kakak lah contohnya kan sana sini gitu kan, termasuk konselerasi mungkin ngasih seminar sana sini, yang tentunya kadang kita dengan beberapa kesibukan kita, kemudian kita juga apa ya, mengurusi rumah tangga kan, kita masak kita ini gitu, sehingga lelah juga tentunya, dan kita bisa ngelihat monitor anak kita tetap tidak melupakan Quran, tetap bisa belajar Quran lewat itu tadi sih Kak. Jadi melihat dari kebutuhan itu tadi gitu. Siap. Benar sih Kak. Jadi sekarang ini memang eranya gadget. Kita nggak bisa, maksudnya menentang untuk anak no gadget gitu kan. Jadi tetap bisa kita berikan tapi di bawah pemantauan. Nah, kalau seumpamanya ada aplikasi ini tadi untuk dia megang gadget tuh kayak kita lebih tenang sih Kak. Karena ya selain walaupun dia selingan dia main game atau apa, tapi ada waktu dia untuk belajar. Karena kalau tidak ada aplikasi ini di handphone, waktu dia melepaskan handphone tuh mungkin lebih sedikit ya. Iya. Nah, kalau ini kan mau alasan apa lagi kamu megang handphone nggak ngaji gitu kan? Kamu Nah udah itu. punya handphone dari ini loh gitu kan? Iya, Karena iya, iya, iya. sebagai orang tua kita harus terus belajar Kak, harus berkembang. Kalau kita nggak kasih gadget nih sama anak kita, Iya. dia akan main diam-diam. Nah, Dia itu akan malah lebih mencoba parah ya, pelan-pelan. Kak, ya? Oh iya, lebih parah. Makanya saya bersyukur banget ini bisa diakses sekeluarga. Iya, iya. Jadi nggak ada alasan lagi dia nggak murojaah. Iya. Kayak gitu kan. Iya, Jadi betul, selain betul, dia betul. main game nanti kok nggak murojaah hari ini kamu dari kita tuh ada juga aplikasi pemantau Kak sebenarnya yang tersedia di handphone gitu kan. Saya nggak mau promosi, nanti Kakak cari sendiri. Jadi kita bisa lihat dia online di handphone tuh berapa jam. Oh, iya, iya, Ada iya, iya. aplikasi family lah namanya kayak gitu. Nah, kalau udah ini nih, pokoknya saya kayak ngerasa bahagia banget tadi Kakak Iya. ngasih info. Ini udah, oh nggak ada alasan lagi kamu nggak main, nggak maksudnya nggak baca Al-Quran, nggak Iya, murojaah karena iya. sudah ada di handphonemu gitu loh. Dan bisa monitor. Bisa monitor. Gak perlu nanya langsung nih, udah Iya. murojaah belum hari ini? Gak perlu. Iya, tinggal kita ini belum murojaah ya kayak Nah. gitu kan. Kadang tuh kayak ya udah habis sholat cep. Iya. Karena apa? Temennya ngajak main game bareng kayak gitu Iya, kan. iya, iya. Biasalah apalah istilah anak muda zaman sekarang gitu kan. Murojaah dulu bentar, iya bentar. Murojaahnya dia ngebut, gitu. HP dibacanya udah selesai. Kok ini kan nggak bisa kayak gitu. Iya, karena ada ustadznya juga Kak yang koreksi. Jadi nunggu ustadz koreksi, ini udah benar belum? Kalau belum benar ya ulang lagi. Sip, masya Allah keren banget nih Qoroah. Semoga semakin berkembang. Amin, dengan- amin, amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Kak ya. Mungkin ada nggak nih Kak pesan untuk teman-teman di luar sana yang mungkin apa ya belum selesai dengan masalahnya Kak, bukan bisa dibilang mungkin belum selesai sama dirinya nih, sehingga membawa ke pasangannya, ke keluarganya. Nah mungkin boleh Kakak berikan pesan. Oke, jadi konsepnya manusia itu kan harus terus belajar ya Kak. Jadi nggak boleh lelah belajar. Sebagai anak kita tetap harus belajar, sebagai ibu kita harus belajar, sebagai istri kita harus belajar gitu kan. Nah kalau seumpamanya kayak kita ngerasa ada masalah, silahkan cari orang yang berpengalaman, maksudnya yang ini di bidang itu Iya, gitu iya, Kak. iya. Minta bantuan, harus minta bantuan karena itu kesadaran dari kita sendiri. Iya. Kayak gitu. Jadi kalau kita nggak boleh denial diri kita baik-baik aja, ternyata kita bermasalah di kehidupan kita. Kalau Dan kita nggak sadari ya Kak. iya, kita kalau hal yang kayak gitu tuh jarang kita sadari Kak. Jadi kalau kita konsepnya gini aja, kita ngerasa lemah, malas ngapa-ngapain, terus bawaannya negatif aja, kayak bawaannya mau marah atau apa, nah kan berarti ada sesuatu di diri kita dong gitu. Nah ya udah cari bantuan
ke profesional. Iya, yang kompeten di bidangnya. Iya, ya. yang expert kayak gitu. Jadi boleh mungkin kalau ngerasa kayak oh ini mungkin mahal nih Kak kayak gitu, boleh ke teman-teman dulu yang sekiranya menceritakan hal garis besar aja nih gitu. Nanti teman-teman akan insya Allah akan ngasih jalan nih, oh kesini deh gitu. Karena nggak semua konselor rumah tangga atau apa tuh kita menerapkan biaya tuh nggak Kak. Oke. Karena konsepnya kita membantu tadi, ya itu untuk membantu teman-teman untuk kembali ke fitrahnya tadi kayak gitu. Yang buat di follow ya teman-teman, rahasia mama bahagia. Insya Allah di sana teman-temannya Bakal sharing ya Kak bakal ya? sharing, kita bakal terima curhat teman-teman. Kalau istilah kami tuh Kak apa ya, buang sampah. Nah iya betul. Jadi konsepnya teman-teman yang mau buang sampah silakan hubungin admin-admin yang ada di sana kayak gitu. Tapi sebenarnya ini saya masih pengen nanya, tapi ya udahlah teman-teman ya, karena mungkin kita berkendala waktu juga ya kan, kita punya kesibukan masing-masing, mungkin kita bisa next ya Kak ya. Iya, siap. Ngobrol lagi. Baik Kak, jazakillah khairan sudah mau hadir, udah mau diundang. Mungkin nanti kita mau bahas, sebenarnya masih mau bahas lagi kan, karena kan Tika ini bisa dibilang konselerasi juga teman-teman. Jadi sebenarnya saya tadi mau bahas juga konselerasi, tapi karena waktu yang terbatas mungkin ya. Kayaknya cerita kita tadi terlalu meluas ya Kak. Iya, Jadi terlalu luas. karena memang kehidupan ibu rumah tangga nih nggak sebatas rumah dapur aja gitu kan, sampai ke mall pun harus kita bahas Iya, gitu betul. kan ya. Dan sebenarnya ini nggak selesai nih Kak sebenarnya, belum selesai nih. Nggak apa-apa, biar penasaran. Intinya tapi insya Allah udah dapat dan udah oke banget lah gitu. Oke. Baik teman-teman semuanya, jangan lupa untuk tonton video ini, dan terima kasih kalau udah sampai akhir udah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman. Dan assalamualaikum. Assalamualaikum.